Assalamualaikum. Di video kali ini kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang hal-hal yang paling mendasar yang penting untuk diketahui ketika kita menggunakan Excel. Langsung saja, di sini kita ingin menghitung persentase per tahun daripada volume ekspor ikan segar berdasarkan negara. Untuk itu, kita terlebih dahulu harus mengetahui jumlah total daripada ekspor yang tercatat dalam setiap tahunnya. Kita hitung dulu jumlah total daripada ekspor untuk setiap tahunnya dengan menggunakan fungsi sum. Ketika kita peroleh, kita langsung bisa mendragnya dengan ketika keluar tanda autofill seperti ini sampai ke tahun 2019. Apabila kemudian angkanya tidak tertunjukkan, kita bisa lakukan untuk setiap kolomnya kita perlebar kolom width-nya. Nah, kini kita sudah memiliki nilai total daripada total ekspor per tahun daripada ikan segar dari Indonesia ke setiap negara tujuan. Lalu ketika kita hendak menghitung persentase, di sini bisa kita langsung lakukan dengan cara yang pertama adalah membagi volume ekspor untuk total daripada ekspor pada tahun yang bersangkutan. Yaitu untuk Jepang, maka kita bagi di kolom C baris kelima, kita bagi dengan yang angka yang ada pada kolom C baris ke-13. Kita peroleh di sini 0,16, artinya jika ditulis dalam persentase maka akan menjadi sebagai 16%. Nah, untuk Jepang barangkali kita bisa langsung menggunakannya dengan cara autofill seperti ini. Artinya untuk tahun berikutnya fungsi yang kita gunakan ini belum lari. Lari seperti apa? Karena apabila fungsi ini kita drag ke bawah, ternyata nanti hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Karena nilai daripada total yang seharusnya dia berhenti di baris ke-13 pada kolom C, ternyata dia ikut turun. Untuk itu, maka kita harus memodifikasi cara kita menginput fungsi di sini dengan menambahkan tanda dolar sebelum angka 13 yang bermakna bahwasanya kita ingin mengunci agar pembagian itu tetap pada nilai yang ada pada baris ke-13. Coba sekarang kita enter. Ketika ini kita lakukan, maka nilainya itu menjadi lebih realistis. Apabila kita jumlahkan totalnya, sudah semestinya akan berjumlah 100%. Ini cara kita mengecek bahwa hitungan persentase kita ini adalah benar. Bagaimana kemudian apabila kita tarik dia ke kanan dengan fungsi autofill? Apakah berfungsi sama? Sebelum itu, coba kita tarik dulu. Di sini kita mesti lihat bahwa
jumlah totalnya masih 15,53%, artinya ini baru yang dihitung itu adalah yang untuk Jepang saja. Nah, apabila kita drag semuanya sampai ke Uni Emirat Arab dan kita autofill-kan sampai ke 2019, maka ternyata apabila kita bubuhi tanda dolar pada angka 13, yang terkunci itu hanya barisnya saja. Tidak akan jauh berbeda apabila itu langsung kita lakukan di sini, dan kemudian kita tarik dia. Yang terkunci itu hanya baris ke-13 saja. Artinya apabila dolar ini diletakkan sebelum angka baris, maka yang dikunci adalah barisnya saja. Kemudian ada kalanya kita harus mengunci bukan hanya barisnya saja, tapi kita mau mengunci juga berikut dengan kolomnya. Misalnya seperti ini. Ketika kita ingin menghitung pendapatan per tahun, sedangkan harganya adalah tetap, ada pada kolom K, baris ke-24. Maka di sini, pendapatan adalah hasil perkalian daripada K, kolom K, baris ke-24 dikalikan dengan volume ekspor. Apabila kemudian ini kita autofill-kan ke bawah langsung misalnya, maka yang terjadi adalah, ini sebaiknya kita hapus agar tidak membingungkan, yang terjadi adalah harga yang sepatutnya hanya kita gunakan pada kolom K baris ke-24, ini barisnya ikut turun. Jadi untuk menghindari itu semua, sekiranya misalnya kita kunci hanya di baris ke-24-nya saja, apa yang akan terjadi? Maka harga yang digunakan itu ada pada kolom K baris ke-24 ketika kita tarik ke bawah. Tapi apabila kita tarik ke samping, apa yang akan terjadi? Dia ini yang dijadikan konstan ternyata hanya barisnya saja, tapi kolomnya tidak. Jadi untuk itu kita ketika ingin supaya baris dan kolomnya tetap, maka kita harus tambahkan juga dolar sebelum huruf yang menandakan kolom, yaitu di sini K. Jadi dolar K, dolar 24. Ketika kita dolar K, dolar 24, dan kemudian kita tarik autofill, maka seluruh angka di sini itu tidak akan pernah pindah. Inilah yang disebut dengan absolute cell dalam Excel. Dan ini kita aplikasikan ketika kita ingin hanya satu sel yang spesifik pada kolom tertentu dan baris tertentu dan tidak pernah berubah. Seperti halnya dalam kasus kita ini adalah harga jual daripada ikan segar. Sehingga apabila kita tarik seluruh dengan autofill, kita tidak perlu mengetik satu persatu. Dan bahkan apabila kemudian mungkin kita mengupdate harga dengan harga yang terbaru, yang terkoreksi misalkan menjadi 8.000, maka otomatis nilainya akan. Demikian, semoga bermanfaat. Apabila video ini dirasakan dapat membuka wawasan baru, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar terus dapat mengikuti konten-konten serupa seperti ini.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.